Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fardan Alfiansyah. Di sini saya akan ngoding bahasa pemrograman C++ lagi. Yaitu kita membuat program yang ke-8. Di sini kita akan membuat sebuah program menggunakan switch. Apa itu switch? Switch itu termasuk ke dalam pengkondisian, sama seperti if dan else, if else. If dan if else itu termasuk dalam pengkondisian, sama halnya dengan switch. Tapi ada perbedaan antara ketiganya ini. If itu mempunyai satu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka if ini program yang ada di dalam if ini akan tereksekusi. Tapi jika tidak terpenuhi, maka programnya akan terlewati. If else itu program yang dimana ada dua pilihan, ada dua kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan dieksekusi yang if, yang program yang ada di dalam if. Jika tidak terpenuhi, maka dieksekusi yang ada di dalam else. Nah, switch ini dia itu mempunyai beberapa pilihan case di dalamnya. Jadi misalnya kondisinya ini cocok dengan case yang ke-1, maka yang akan dieksekusi ini dari berbagai case itu akan dieksekusi yang hanya case 1 ini. Misalnya ada beberapa case, misal ada 3 case, tapi kondisinya ini misalnya cocoknya dengan case yang kedua. Nah, yang akan dieksekusi itu adalah program yang hanya ada di dalam case 2 saja. Case 1 dan case 3 itu tidak cocok, maka tidak akan dieksekusi. Langsung saja ke dalam programnya. Include iOS 3 using namespace std int main. Oke, misalnya di sini kita akan membuat sebuah program yang dimana ketika kita memasukkan angka, itu kita hasil karyanya ini akan muncul hasil karya yang keberapa. Misal kita buat dulu deklarasikan dulu sebuah variabel. Variabelnya ini tipe datanya int ya. Misalnya hasil, kita buat variabel hasil dengan tipe integer. Di sini kita code saja. Nah, misalnya program hasil karya tulis ya. Program hasil karya saja. Hasil karya misal Fardan. Misal program hasil karya Fardan dari 1 sampai 5. Oke. Di bawahnya code. Masukkan hasil karya. Di sini kita akan memberitahu si usernya ini masukkan hasil karya dari 1 sampai 5. Karya dari 1 sampai 5. Sini kita buat input saja. Jadi inputan dari user nanti akan kita tampung di variabel hasil. Nah, di sini kita membuat switch statementnya dengan caranya yaitu switch. Kita tuliskan dulu switchnya. Di sini kondisi. Nah, di sini case. Misalnya case 1 itu code misal hasilnya karya ke hasil adalah biodata. Misalnya karya pertama itu biodata, hasil karya ke-1 adalah biodata. Nah, kita endline. Jangan lupa break. Untuk setiap case kita beri break setelah program agar cepat kita copy saja. Misal ada 5 case ya.
Ini cache kedua, ini cache ketiga, ini cache keempat, dan ini cache yang kelima. Nah, jika cache-nya ini dari cache 1 sampai 5 ini tidak ada yang cocok, maka kita gunakan default. Jika dari cache 1 sampai 5 tidak ada yang cocok, maka defaultnya default. Maka kita masukkan seperti ini saja. Masukkan salah, ini aja deh. Hasil karya tidak ditemukan. Nah, oke, kita yang lain. Setelah itu break. Oke, di sini misal switch kondisinya itu kita masukkan variabel hasil. Jika variabel hasil misalnya kita masukkan di sini, oh iya, kita ubah dulu di sini, jangan biodata semua. Misalnya hasil karya yang kedua ini misalnya apa ya? Misalnya nilai deh, nilai. Yang ketiga if, hasil karya yang ketiga if, hasil karya yang keempat if else misalnya, dan hasil karya yang kelima itu misalnya switch ya. Nah, di sini kita mendeklarasikan dulu sebuah variabel hasil, masukkan program hasil karya Pardan 1 sampai 5. Masukkan hasil dari 1 sampai 5. Nah, jika misalnya kita masukkan, kita sebagai user, kita masukkan misalnya nilai 1. Nah, nilai 1 ini akan ditampung oleh variabel hasil. Nah, kita masukkan di sini ke switch hasil, berarti nilainya 1. Karena kita tadi masukkan 1. Kita masukkan 1. Nah, kondisi yang di sini 1 ini cocoknya ke cache yang keberapa? Di sini cache 1. Nah, berarti sama dengan cache 1. Berarti yang akan dieksekusi yang ada di dalam cache 1 ini. Program yang ada di dalam cache 2, cache 3, cache 4, dan cache 5 ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena dia sudah menemukan cache-nya ini, yaitu cache 1. Kita langsung saja compile dan jalankan programnya. Switch .cpp min all switch. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini kita suruh masukkan hasil karya dari 1 sampai 5. Kalau misalnya kita masukkan 1, maka dia cocoknya ke cache yang ke 1 nih. Tapi misalnya kita masukkan angka 2, maka cocoknya ke cache yang kedua. Misal cache yang keempat, kita cocoknya dengan cache yang keempat, maka yang akan dieksekusi program yang ada di dalam cache 4 ini. Tapi kalau misalnya kita masukkan cache 7, di sini kan tidak ada yang cocok. 7 tidak cocok dengan 1, tidak cocok dengan 2, 3, 4, 5, tidak ada yang cocok, maka eksekusilah yang ini. Hasil karya tidak ditemukan. Coba kita masukkan dulu cache 7. Nah, hasil karya tidak ditemukan. Kenapa? Karena jika cache dari cache 1 sampai 5 ini tidak ada yang cocok, maka eksekusilah yang default ini, program yang ada di dalam default. Tapi bagaimana jika misalnya kita masukkan dari 1 sampai 5? Masukkan misalnya 5. Nah, hasil karya kelima adalah switch. Nah, switch ini. Kenapa yang dieksekusi yang ini? Karena
5 ini cocoknya dengan case yang kelima. Nah, cocok dengan case yang kelima, maka yang akan dieksekusi adalah hasil karya kelima adalah switch. Program yang ini yang akan dieksekusi. Program yang lainnya tidak akan dieksekusi. Baik, begitu saja penjelasan mengenai switch di program yang ke-8 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.